Oke, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang contoh soal dari impairment aset, yang mana ini merupakan soal UAS di Pekenstan ya, untuk tahun 2019 dan 2020 terkait dengan impairment aset. Oke, kita lihat di sini. PT Tirta Yolanda merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan penyaluran air bersih. Pada 1 Januari 2017, PT Tirta Yolanda membeli secara tunai mesin pengolahan air dengan harga 2 miliar 500 juta. Perusahaan bayar biaya angkut 12 juta dan biaya pemasangan mesin 38 juta. Estimasi masa manfaat 10 tahun dan nilai sisa adalah 50 juta. Perusahaan menggunakan metode pencitraan garis lurus. Selanjutnya, dikarenakan perkembangan teknologi dan setelah 31 Desember 2019, perusahaan melakukan impairment tes. Perusahaan mendepresiasikan mesin sampai 31 Desember 2019. Perusahaan bermaksud untuk terus menggunakan mesin tersebut. Akibat ada impairment, sisa manfaat mesin tinggal 4 tahun dan nilai sisa mesin berkurang menjadi 10 juta. Berikut prediksi cash flow dan seterusnya. Sedikit sekali informasi yang tersedia mengenai nilai wajar mesin pada akhir tahun 2019, sehingga recoverable amount dihitung berdasarkan value in use. Suku bunga diskonto yang digunakan adalah 8%. Selanjutnya, untuk tahun 2020, sisa masa manfaat mesin per 1 Januari 2020 masih tetap 4 tahun. Dan nilai sisa mesin masih tetap 10 juta. Per tanggal 31 Desember 2020, diketahui bahwa recoverable amount sebesar 1 miliar 400 juta. Pertanyaan adalah, hitung impairment loss yang terjadi dan buat jurnalnya di tanggal 31 Desember 2019 dan buat jurnal pada tanggal 31 Desember 2020. Oke guys, kita lihat di sini. Yang pertama, kita hitung dulu harga perolehannya dia ya, karena di sini ada harga pembelian. Nilai pembeliannya itu adalah, harga belinya adalah 2 miliar 500 juta. Kemudian di sini ada freight ya, biaya angkut 12 juta, dan ada biaya pemasangan instalasi mesin. Pemasangan itu adalah 38 juta. Sehingga kalau kita lihat di sini cost-nya ya, nilai perolehannya itu ada 2 miliar 550 juta. Residual value-nya yang pertama itu adalah 50 juta. Sehingga di sini kita bisa lihat depreciable amount-nya ya. Depreciable amount-nya itu adalah 2 miliar 500 juta. Masa manfaatnya 10 tahun ya. Berarti penyusutan per tahun 250 juta. Nah, kita lihat di sini kan tadi impairmentnya di tanggal 31 Desember 2019. Berarti di sini akan ada penyusutan selama 3 tahun ya. Di 17, 18 dan 19. Berarti 750 juta. Berarti sekarang book value kita di 31 Desember 2019 atau carrying amount kita di 31 Desember 2019 itu adalah 2 miliar 550 juta dikurangi dengan 750 juta, yaitu adalah 1 miliar 800 juta. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya kita hitung value in use. Ya, value in use di 31 Desember 2019. Nah, di sini ada future cash flow nih, ada 4 tahun plus ada nilai sisa nih guys. Nilai sisa 10 juta ini kita anggap sebagai nilai yang bisa kita peroleh pada saat kita ingin menjual aset tersebut, itu kan nilai sisa ya. Berarti kita hitung dulu value in use kita. Nah, caranya gimana? Caranya pakai ini ya, ada tingkat diskon 8%. Nah, caranya gimana caranya? Jadi future cash flow misalnya 600 juta. Itu dikali PVIF 8% 1 tahun. Berapa tuh? Nah, caranya gimana? Di sini nggak dikasih tabel ya, gue nggak tahu ada tabel atau enggak di soalnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tabel, itu caranya gini. 1/1 plus 0,08 pangkat N, 1 gitu. Jadi 1 dibagi 1,08. 1 dibagi 1,08. Ya. Kalau kita dapat di sini 0,08
Jadi ini 600 juta dikali ini tuh 0,92593 gitu ya. Hasilnya adalah 555,558 gitu ya. Kemudian yang kedua yang 2021 berarti 550 juta dikali PVIF 8% 2 tahun. Jadi caranya 1 per 1 plus 0,08 pangkat 2 gitu. 0,08 pangkat 2. Ya, dan seterusnya 2022 berarti pangkat 3, 2024 berarti pangkat 4 gitu. 2022 berarti pangkat 3, 2023 itu berarti pangkat 4. Nah, di sini berarti dikali dengan gue yang hitung present value-nya ini 0,85734. Di sini berarti 471,537. Kemudian 2022 sorry guys, 2022 di situ 500 juta dikali 0,79383 ini berarti pangkat 3 ya guys. Itu berarti 396,915. Kemudian 2023 450 juta dikali yang pangkat 4 berarti 0,73503. Di sini dapatnya 330, 763, 500. Jangan lupa, terus residual value-nya juga masuk tuh, residual value-nya. Itu di present value kan tuh kita anggap sebagai nilai yang bisa kita terima pada saat kita menjual aset tersebut. Berarti 10 juta dikali 0,73503 karena dijualnya di tahun terakhir ya, tahun keempat. Ini adalah 7.350.300. Sehingga kita dapat di sini present value dari residual present value dari atau value in use ya, value in use kita adalah 1.762.123.800. Oke, kemudian sekarang ini kita value in use ini kita bandingkan dengan book value kita atau carrying amount kita. Carrying amount kita adalah tadi ya 1.800.000.000. Nah, berarti kalau kita lihat di sini antara value in use dan carrying amount lebih kecil value in use atau ini adalah recoverable amount-nya ya. Sehingga di sini terjadi impairment. Berapa impairment-nya? Impairment-nya berarti di sini adalah 37.876.200. Jadi ini dikurangin ini ya. Nah, ini berarti kita buat jurnal nih. Jurnal apa? Jurnal impairment ya di 31 Desember 2019. Debitnya adalah loss on impairment. Kreditnya adalah accumulated depreciation atau accumulated impairment juga boleh. 37.876.200. Gitu guys. Kemudian sekarang yang di tanggal yang di tahun 2020. Nah, kita lihat di sini ya. Di tahun 2020, per tanggal 31 Desember 2020 diketahui recoverable amount adalah 1.400.000.000. Nah, kita lihat di sini. Kita hitung lagi sekarang. Tadi kita dapat berarti carrying amount ya. Sekarang udah jadi carrying amount ya. Carrying amount dari mesin ini itu adalah 1.762.123.800. Nah, tadi kan dia bilang dia mau merubah ini ya, mau merubah umur masa manfaat, berarti 4 tahun. Ya, 4 tahun. Berarti sekarang depresiasinya adalah penyusutan per tahun 1.762.123.800 dibagi dengan 4, yaitu 438.030.950. Sehingga carrying amount di 31 Desember 2020 ya, itu adalah ini kurangin ini 1.324.092.850. Nah, kita lihat sekarang tadi di soal gimana. Recoverable amount mesin ya ternyata 1.400.000.000.
1.400.000.000. Berarti apa di sini? Ya. Berarti di sini recoverable amount-nya naik lagi ternyata. Naik lagi ya. Nah, sekarang yang pertanyaannya adalah di sini kalau kita lihat ya. Ini naiknya kan berarti berapa nih? 75.907.150 gitu ya. Nah, kita lihat dulu lagi maksimal berapa sih? Maksimal recovery itu berapa? Nah, tadi ya, cara maksimal recovery gimana? Kondisi aset ya, kalau tidak ada impairment. Tapi perlu kita lihat lagi. Di sini kalau kita lihat ya, book value di 31 Desember 2019 itu adalah 1.800.000.000. Ya. Dan dia bilang setelah 31 Desember 2019 umur aset itu diprediksi tinggal 4 tahun lagi. Jadi bukan tetap melanjutkan yang kemarin, tapi kita lihat di sini nilai aset masa manfaat asetnya juga diturunin. Sehingga kalau kita lihat book value 31 Desember 2019 ya, itu adalah 1.800.000.000. Nah, penyusutan 2019 dengan menggunakan umur penyusutan yang baru yang 4 tahun, berarti setahunnya itu adalah ya. Setahunnya itu adalah sebentar. Coba gue cariin dulu. Setahunnya itu adalah 1.800. Oh ya, tadi ada nilai sisanya. Nilai sisanya adalah 10 juta ya. Dikurangi 10 juta dibagi 4 tahun. 447.500.000. Ini adalah ini ya. 1.800.000.000 dikurangi di sini ada nilai sisa ya, 10 juta gitu kan. Dibagi 4. Nah, ini juga jangan lupa guys, tadi yang ini carrying amount-nya penyusutan yang ini itu berarti 1762 123.800 dikurangi 10 juta dibagi 4 gitu ya. Untuk mencari penyusutan per tahun. Nah, sekarang maksimal recovery-nya berarti di sini sekarang berarti kita dapat ya book value 31 Desember 2020. Sorry, ini 2020. Dengan asumsi tidak ada impairment, berarti adalah 1.841.800.000.000 dikurangi 447.500, yaitu 1.352.500.000. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita hitung dari carrying amount-nya sekarang kan carrying amount 31 Desember 2020, kalau dia ada ini yang setelah impairment ya, setelah impairment itu kan adalah Rp1.324.092.850. Nah, berarti maksimal impairment itu adalah dari sini ke sini, bukan ke 1.400.000.000. Ya, karena kalau 1.400.000.000 dia ternyata lebih besar dibandingkan dengan 1.352 ini. Nah, ini kita bandingkan. Ternyata ini naiknya adalah cuman 28.407.150. Nah, ini adalah maksimal recovery yang diperbolehkan. Ya. Bukan 75.907.150. Sehingga recovery yang diperbolehkan adalah 28.407.150. Dan sekarang kita buat jurnal di 31 Desember 2020. Nah, karena dia nggak bilang cuma jurnal recovery aja, berarti kita harus buat jurnal penyusutannya dulu. Berarti di sini ada depreciation expense pada accumulated depreciation ya, senilai mana ini ya, 438
030 950. Ini sultan 4 tahunnya pada 438 030 950. Dan yang kedua ada accumulated depreciation di debit ya, atau accumulated impairment kalau dia pakai accumulated impairment. Kreditnya adalah recovery of impairment loss. Nilai 28 407 150. Oke, kira-kira itu guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa terus. Bye-bye.